super compact, and they hit us, a few times, and you get caught. But we have to go through those moments of playing the best in the world to know where we were at. And as players, we wanted more. Kegemilangan Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol bersama tim Akademi Oxford United, menambah deretan pemain abroad Indonesia yang bersinar di Liga Eropa. Marcelino berhasil menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 2 gol ketika tim Akademi Oxford United membantai Banbury United 6-0 pada perempat final Oxfordshire Senior Cup di Stadion Banbury Blenheim Selasa 21 Januari kemarin. Bintang muda timnas Indonesia itu mencetak gol pada menit ke-15 dan 23, dan kecemerlangan Marcelino ini menambah deret pemain abroad Indonesia yang bersinar bersama klubnya pekan ini. Ya, selain Marcelino, sejumlah pemain diaspora timnas Indonesia juga tampil cemerlang bersama klubnya masing-masing pada pertandingan yang berlangsung akhir pekan lalu. Di antaranya dari Liga Belanda, 4 pemain Indonesia yakni Kelvin Verdonk, Tom Hai, Eliano Renders, dan Ivar Jenner tampil sangat mengesankan bersama klubnya. Dari 4 pemain di Liga Belanda ini, Verdonk tampil paling gemilang, di mana bek sayap kiri ini dapat rapor 8,0 saat NEC Nijmegen menang 4-1 atas Fortuna Sittard dan juga mencetak 1 gol spektakuler. Pada saat yang sama, Tom Hai juga tampil apik bersama Almere City dengan mendapatkan rapor 7,7, lalu Ivar Jenner menerima rapor 7,0 bersama Jong Utrecht. Sedangkan Eliano Renders dapat rapor 6,4 ketika PSV Zwolle mengalahkan pemuncak klasemen Liga Belanda, PSV Eindhoven. Dari Liga Belgia, meski Ragnar Oratmango menelan kekalahan bersama Dender, tapi dalam laga ini ia mendapatkan rapor 6,6, sedangkan Saint Patinama mendapatkan rapor 7,0 bersama Kassiupan. Nah, di Serie A Liga Italia, CIS mendapatkan rapor 6,8 saat Venezia imbang 1-1 dengan Parma. Di pertandingan ini ia tampil penuh sebagai starter selama 90 menit dan melakukan beberapa penyelamatan krusial. Kemudian dari Liga Inggris, Elkan Bagot mendapat rapor 6,6 saat memperkuat Blackpool FC, dan dari Liga Malaysia, Sadil Ramdhani tampil meyakinkan saat Sabah FC bermain imbang 1-1 melawan Sri Pahang pada Sabtu 18 Januari dan mendapatkan rapor 7,2. Beralih ke Thailand, Asnawi Mangkualam menelan kekalahan bersama Port FC, dan dalam laga ini ia mendapatkan rapor 6,4. Adapun Pratama Arhan mendapatkan rapor 6,6 saat Bangkok United imbang 1-1. Tentu, sederet performa gemilang dari para pemain abroad timnas itu tadi bisa menjadi modal yang apik jelang pemanggilan pemain untuk mengarungi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersinarnya Marcelino Ferdinand yang sebelumnya juga menjadi aktor kemenangan Indonesia kontra Arab Saudi, bahkan sampai diakui oleh media asing yang menyebut Marceng sebagai permata dari Indonesia. Ya, ex-pemain KMSK Denze itu memang sukses tampil sebagai starting line up Oxford United untuk mengamankan kemenangan mutlak timnya. Dan karena ini pun pada akhirnya Oxford United Academy berhak lolos ke babak semifinal turnamen tersebut, dan ini adalah pencapaian pertama sang gelandang muda di Inggris. Performa memukaunya ini disorot oleh salah satu media asing asal Vietnam, The Tao 24/7.vn, yang menyebut Marcelino Ferdinand sebuah keajaiban dari Indonesia. Apalagi sebelumnya Marcelino menjalani debut yang sangat mengesankan dengan seragam Oxford United, di mana secara spesifik ia dimasukkan ke lapangan pada menit ke-83 pada laga kandang melawan Exeter City di putaran ketiga Piala FA. Oleh karena itulah, gelandang kelahiran 2004 ini menjadi pemain pertama yang bermain di turnamen tertua dalam sejarah dunia. Karena itu, bagi The Tao 24/7, Marcelino Ferdinand adalah permata sepak bola Indonesia, di mana meski masih terbilang muda, Marceng sudah banyak tampil membela timnas Indonesia di semua turnamen. Nah, setelah mengetahui kemampuan istimewa dari Marcelino Ferdinand, bahkan legenda Everton sampai langsung menelepon wonderkid kesayangan Sintayong itu lewat video call.
Ya, tak bisa dipungkiri bahwa penampilan gemilang Marcelino Ferdinand di Oxford United membawa harapan besar bagi timnas Indonesia yang akan bermain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Jauh sebelum itu pun, Marcelino Ferdinand pernah mendapatkan panggilan video dari mantan pemain Everton, Tim Cahill, usai tampil ciamik sepanjang Piala Asia U23 dan juga playoff Olimpiade Paris 2024. Dalam panggilan video itu, Tim Cahill meminta Marcelino Ferdinand untuk tidak ragu menghubunginya kapanpun dia mau. Legenda sepak bola Australia itu pun memberikan wejangan kepada Marcelino agar selalu menikmati setiap pertandingan yang ia mainkan. Memang kebetulan posisi Tim Cahill saat masih aktif bermain sama dengan posisi Marcelino saat ini. Dan tentu mengetahui penampilan Marcel begitu menonjol di Piala Asia U23 2024, Tim Cahill menyampaikan apresiasinya menilik Marcel yang menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia yang berhasil finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Dan dengan performanya yang kian mantap sekarang ini, Cahill percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di pundak Marcel. Ya, juga berbicara soal Marcelino, siapa yang tak tahu kalau pemain yang dikenal tengil ini merupakan salah satu pemain yang sangat dekat dengan Sintayong hingga mengaku bahwa kepergian sang pelatih seperti kehilangan dunianya. Namun meski begitu, sang gelandang serang Oxford United tersebut juga mengaku tidak sabar untuk menyambut Patrick Kluivert di tim nasional dan berpendapat bahwa rekam jejak Kluivert sebagai penyerang andalan di tim-tim top Eropa seperti Ajax, Barcelona, dan AC Milan akan menjadi hal luar biasa untuk membangun tim Garuda. Dengan segala kemungkinan adanya perubahan susunan pemain, taktik, hingga strategi yang bakal dibawa, sang gelandang berusia 20 tahun itu mengaku ingin lebih fokus dan siap memberikan segalanya demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Ada banyak dukungan, namun pada saat bersamaan juga ada tekanan untuk bermain bagus dan menang. Namun kami meraihnya, kami menyadarinya. Kami adalah negara yang besar dan para pemain tahu tentang tekanan. Saya tidak sabar untuk menyaksikan laga-laga tersebut. Saya tidak sabar untuk bekerjasama dengan rekan-rekan setim dan pelatih baru, ujar Marcelino. Ya, diketahui bahwa debut Kluivert sebagai pelatih adalah saat menghadapi Australia pada 20 Maret mendatang di Sydney, dilanjutkan dengan laga kandang di Jakarta melawan Bahrain pada 5 hari kemudian. Dengan menyadari Indonesia merupakan negara yang besar, baik Kluivert maupun Marcelino sama-sama bertekad untuk memberikan kemampuannya semaksimal mungkin demi mimpi bersama lolos ke ajang bergengsi dunia itu. Marcelino juga meyakini bahwa timnas Indonesia sama seperti Brasil yang sama-sama memiliki supporter yang tergila-gila terhadap sepak bola. Militansi supporter yang ada di tanah air hingga berbagai reaksi jomplang tiap tim Garuda menang maupun kalah menunjukkan betapa olahraga sepak bola menjadi hal yang paling didemeni masyarakat, terlebih dengan peningkatan signifikan yang ada seperti sekarang. FIFA yang merupakan induk sepak bola dunia juga kerap memperhatikan timnas Indonesia ataupun Marcelino Ferdinand dalam artikel yang dirilis di situsnya. Apalagi terkhusus selebrasi Marcelino Ferdinand di laga kontra Arab Saudi banyak ditiru oleh orang-orang seluruh Indonesia dan FIFA pun menyadari hal tersebut. Marcelino sendiri mengakui bahwa kemenangan kala itu adalah salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Baginya mencetak gol seperti kemarin adalah hal yang memberikan dorongan luar biasa dalam kepercayaan diri hingga membuatnya sampai di titik sekarang ini. Yang melihat itu semua, tentu harapannya segala performa luar biasa dari para pemain bisa terus meningkat hingga bisa debut di kasta teratas Liga Eropa. Dan selain itu, mudah-mudahan dengan materi pemain seperti Marcelino Ferdinand, tim Garuda bisa dengan mudah melakoni 4 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Amin.